Selama 30 juta tahun, ada sesuatu yang terus berbicara dalam kegelapan di dasar setiap samudra di bumi. Tak ada yang mendengarkannya. Lalu sebuah kecerdasan buatan memproses 9.000 rekaman dari kedalaman laut dan menemukan sesuatu yang membuat seorang peneliti dari EMIT terdiam sepenuhnya. Apa yang ditemukan oleh AI itu bukanlah suara hewan yang acak, melainkan sebuah sistem fonetik yang lengkap. Vokal-vokal yang secara struktural identik dengan ucapan manusia. Sebuah tata bahasa yang menggabungkan unit-unit suara menjadi lapisan makna, dan sebuah jaringan komunikasi yang telah beroperasi di seluruh populasi samudra jauh lebih lama dari keberadaan spesies kita. Para ilmuwan kini telah berhasil menguraikan pesan pertamanya. Namun inilah bagian yang tidak ada yang siap untuk menghadapinya. Paus-paus ini sudah menyadari keberadaan kita selama berabad-abad. Mereka telah membicarakan kita, dan apa yang ditemukan oleh para peneliti yang pertama kali mendengar isi pembicaraan itu adalah sesuatu yang sama sekali tidak mereka sangka-sangka. Pada hari seekor paus merespons balik di lepas pantai Alaska pada tahun 2023, sebuah kapal penelitian kecil diam-diam mengapung di atas perairan terbuka. Para ilmuwan di atas kapal itu sedang mencoba sesuatu yang belum pernah dilakukan sepanjang sejarah biologi kelautan. Mereka menurunkan sebuah speaker bawah air ke dalam laut dan menyiarkan satu suara ke kedalaman. Suara itu adalah suara kontak paus bungkuk, vokalisasi khusus yang digunakan paus bungkuk untuk mengumumkan kehadiran mereka satu sama lain. Hal yang paling mendekati sapaan dalam komunikasi paus. Rekaman yang mereka gunakan telah diambil dari sekelompok kecil paus di perairan yang sama sehari sebelumnya, termasuk seekor betina berusia 38 tahun yang dikenal oleh para peneliti dengan namanya. Namanya adalah Twain. Bisa jadi mereka sedang memperdengarkan suaranya sendiri kepadanya. Lalu mereka pun menunggu. Twain muncul ke permukaan. Ia bergerak mendekati kapal. Ia mulai mengelilinginya perlahan, kemudian ia membuka mulutnya dan menyanyikan balasan. Vokalisasi paus bungkuk yang nyata diarahkan langsung ke kapal sebagai respons langsung terhadap suara yang baru saja diputar oleh para peneliti. Ia tidak hanya memberikan satu balasan lalu pergi begitu saja. Setiap kali para ilmuwan memperdengarkan panggilan kontak itu, Twain selalu menjawab, panggilan, balasan, panggilan, balasan. Selama 20 menit penuh, seekor paus liar di tengah lautan terbuka menjalin pertukaran suara dengan sekelompok manusia di atas kapal. Ilmuwan utama Dr. Brenda McCowan dari UC Davis menyampaikan sesuatu setelahnya yang langsung dipahami oleh semua orang di bidang ini. Mereka percaya bahwa inilah pertama kalinya terjadi pertukaran komunikatif antara manusia dan paus bungkuk yang dilakukan dalam bahasa paus bungkuk itu sendiri. Namun yang benar-benar membuat tim itu gelisah bukanlah kenyataan bahwa Twain memberikan respons, melainkan soal waktunya. Di antara setiap panggilan yang mereka perdengarkan, ada jeda alami. Jeda khusus yang biasa ditinggalkan seekor paus bungkuk di tengah percakapan sebelum individu lain seharusnya membalas. Twain selalu menunggu jeda itu setiap saat. Ia mengisi jeda tersebut dengan jawabannya, persis seperti seseorang yang menunggu lawan bicaranya selesai berbicara sebelum ia angkat suara. Ia tahu kapan gilirannya tiba. Ia tidak bersuara secara sembarangan. Ia bergantian dalam sebuah pertukaran yang terstruktur. Momen itu tentu saja tidak muncul begitu saja. Ilmu pengetahuan yang memungkinkan hal itu terjadi telah dimulai bertahun-tahun sebelumnya di sebuah lorong di Harvard ketika dua orang yang seharusnya tidak pernah bertemu justru berada di koridor yang sama pada saat yang bersamaan. Sang kriptografer dan bunyi klik-klik itu. Ahli biologi kelautan David Gruber sedang duduk seorang diri di kantornya di Radcliffe Institute Harvard mengenakan headphone sambil menelaah rekaman lama paus sperma yang telah ia kumpulkan bertahun-tahun sebelumnya ketika ia sedang meneliti ubur-ubur di Karibia. Suara-suara yang masuk melalui headphone-nya adalah klik-klik mekanis yang cepat, berulang dalam rangkaian tertentu dengan jeda-jeda spesifik di antaranya. Ia sudah mendengar suara itu ratusan kali. Setiap kali, ia selalu melepas headphone-nya dan melanjutkan aktivitas, beranggapan bahwa apa yang ia dengar hanyalah kebisingan latar belakang dari hewan yang sudah lama dipahami oleh ilmu pengetahuan. Lalu kriptografer EMIT, Shafi Goldware, berjalan melewati pintu kantornya yang terbuka dan tiba-tiba berhenti. Ia berdiri di sana, mendengarkan.
Lalu dia menatap Gruber dan mengucapkan sesuatu yang benar-benar mengubah segalanya. Itu terdengar seperti kode Morse. Pernahkah kamu mencoba menggunakan machine learning untuk memecahkannya? Goldwasser telah menghabiskan seluruh kariernya dengan memecahkan komunikasi pemerintah yang benar-benar terenkripsi, jenis yang digunakan negara-negara untuk menyembunyikan informasi intelijen paling rahasia mereka satu sama lain. Ketika suara klik pause itu masuk melalui headphone Gruber, sesuatu dalam insting profesionalnya langsung bereaksi. Dia sedang memberitahu Gruber bahwa apa yang dia dengar memiliki struktur tersembunyi yang sama, persis seperti sebuah pesan berkode. Belum ada yang pernah mencobanya. Dalam puluhan tahun penelitian paus di seluruh samudra, dalam setiap studi kelautan yang pernah dilakukan, di setiap laboratorium yang pernah menganalisis vokalisasi cetacea, tidak ada satupun yang pernah memasukkan suara-suara itu ke dalam sistem pemecah kode. Suara klik itu selama ini hanya didiamkan begitu saja, menunggu seseorang yang mampu mengenali arsitektur kode tersembunyi untuk kebetulan melintas di depan pintu yang terbuka. Samudra sebenarnya sudah pernah mengirimkan peringatan kepada para peneliti jauh sebelum mesin apapun dibangun, sebelum kecerdasan buatan memproses satupun berkas, sebuah peringatan yang seharusnya membuat semua orang berpikir sangat dalam tentang apa yang sedang mereka hadapi. Peneliti bernama Oscar Palacios bersama timnya sedang berada di Kepulauan Galapagos, menjalankan studi pelacakan akustik terhadap sekumpulan 25 ekor paus sperma. Mikrofon bawah air telah dipasang di dalam laut. Penelitian berjalan dengan lancar. Lalu suatu hari, semuanya tiba-tiba berhenti. Bukan secara perlahan, bukan satu paus dulu, kemudian yang lainnya. Semua 25 ekor serentak terdiam pada momen yang persis sama, lalu mereka menghilang. Para peneliti melakukan pencarian kemana-mana. Tidak ada apa-apa. Kawanan itu lenyap tanpa meninggalkan jejak sedikit pun. Kesimpulan yang dicapai tim tersebut sungguh sulit untuk dicerna. Mereka percaya bahwa kawanan paus itu telah mendeteksi keberadaan mikrofon bawah air di sana. Mereka meyakini bahwa paus-paus itu menyadari diri mereka sedang dipantau, lalu saling berkomunikasi satu sama lain mengenai hal itu, dan bersama-sama mengambil keputusan untuk sepenuhnya berhenti bersuara. 25 ekor paus sperma yang berkoordinasi untuk diam bersama, tepat sebagai respons terhadap kehadiran manusia yang mengamati mereka. Makhluk-makhluk ini sudah jauh lebih dulu menyadari bahwa manusia sedang mendengarkan mereka, bahkan sebelum manusia sendiri memahami apa yang sebenarnya sedang mereka komunikasikan. Dan ada satu detail menarik yang hampir tidak pernah disinggung oleh siapapun. Anak paus sperma tidak terlahir dengan kemampuan berbahasa. Sama seperti bayi manusia yang menghabiskan tahun pertama hidupnya mengeluarkan suara-suara tak karuan sebelum akhirnya kata-kata nyata mulai terbentuk, anak paus sperma pun mengalami fase yang serupa. Mereka menghasilkan pola klik yang berantakan dan belum sempurna, mencoba lagi dan lagi, salah, lalu mencoba kembali, semuanya dilakukan dalam kegelapan total, sementara sang induk sedang menyelam jauh ke kedalaman ratusan meter untuk berburu. Salah satu pola pertama yang dipelajari seekor anak paus adalah apa yang oleh para peneliti disebut sebagai koda identitas, yaitu urutan klik khusus yang menandai klan mana hewan itu berasal. Semacam nama keluarga berbasis suara yang tertanam pada anak paus sejak minggu-minggu pertama kehidupannya dan akan dibawanya selama 70 tahun ke depan. Pelajaran pertama yang diterima seekor paus sperma bukanlah cara berburu, bukan pula cara mencari makan atau menghindari ancaman, melainkan kepada siapa ia menjadi bagian. Sejak bunyi pertama yang pernah ia hasilkan, hewan ini sudah beroperasi di dalam sebuah sistem bahasa yang dibangun di atas identitas, rasa memiliki, dan aturan sosial yang telah ada jauh sebelum dirinya dilahirkan. Pertanyaan yang dilontarkan Goldwasser di lorong itu memicu sesuatu yang tidak bisa lagi dihentikan. Namun untuk menjawabnya, dibutuhkan mesin yang cukup canggih dan kumpulan data yang cukup besar untuk membaca seluruh samudra. Goldwasser kemudian mengajak seorang kolega ketiga, peneliti kecerdasan buatan bernama Michael Bronstein, yang menjelaskan bahwa teknologi pembelajaran mendalam yang sama, teknologi yang menggerakkan model bahasa besar seperti ChatGPT, sistem yang dilatih untuk memahami dan menghasilkan bahasa manusia, secara teoritis bisa diterapkan pada komunikasi hewan. Syaratnya hanya satu, data, dan harus dalam jumlah yang benar-benar mencukupi. Satu syarat itulah yang kemudian menjadi penggerak proyek biologi kelautan paling ambisius yang pernah ada. Pada tahun 2020, upaya ini secara resmi diberi nama Project CAI,
singkatan dari Citation Translation Initiative. Citation adalah klasifikasi ilmiah yang mencakup semua paus dan lumba-lumba. Proyek ini mengumpulkan para peneliti dari MIT, Harvard, UC Berkeley, serta 15 institusi tambahan dari berbagai disiplin ilmu. Tim memilih Pulau Dominika di Karibia sebagai markas mereka. Perairan di kawasan inilah salah satu dari sedikit tempat di bumi di mana keluarga-keluarga paus sperma lintas generasi terus kembali setiap tahun tanpa terkecuali. Mereka bukan hewan-hewan tak dikenal yang sekadar melintas. Setiap keluarga sudah dikenal baik. Para matriark punya nama masing-masing. Hierarki sosial mereka telah dipantau selama puluhan tahun melalui pengamatan yang cermat dan teliti. Inilah yang paling mendekati sebuah lingkungan paus yang pernah ditemukan oleh dunia sains. Peralatan yang dipasang tim di sana berbeda jauh dari apapun yang sebelumnya pernah digunakan dalam biologi kelautan. Ada jaringan hidrofon yang dipasang secara permanen, yakni mikrofon bawah air yang ditempatkan di sepanjang jalur migrasi. Tak biologer ditempelkan langsung ke kulit paus menggunakan cangkir hisap, masing-masing membawa 3 mikrofon tersinkronisasi yang mampu memisahkan suara individu di tengah percakapan kelompok, dilengkapi pelacak GPS, sensor kedalaman, perekam suhu, serta akselerometer yang mengukur setiap perubahan orientasi tubuh hingga sepersekian derajat. Sistem ini tidak sekadar dirancang untuk mendengar paus. Ia direkayasa untuk menangkap siapa yang berbicara, kepada siapa mereka berbicara, apa yang sedang mereka lakukan secara fisik pada momen tepat itu, dan seperti apa keseluruhan lingkungan akustik di sekitar mereka secara bersamaan. Sebanyak 9.000 rekaman dimasukkan ke dalam sistem kecerdasan buatan. Selama puluhan tahun, para ilmuwan yakin mereka telah berhasil memetakan komunikasi paus sperma secara menyeluruh. Mereka mengira hewan-hewan ini hanya menggunakan sekitar 21 pola klik berbeda yang disebut koda. Masing-masing dianggap membawa satu makna tetap yang tidak berubah. Analogi yang paling sering dipakai adalah lampu lalu lintas. 3 sinyal yang masing-masing hanya bermakna satu hal dan tidak lebih dari itu. Tidak ada kombinasi, tidak ada penggabungan, tidak ada lapisan makna. Asumsi itu runtuh sepenuhnya. Sistem kecerdasan buatan berhasil mengidentifikasi 156 koda yang berbeda, tapi bukan angkanya saja yang membuat para peneliti terdiam. Yang benar-benar menghentikan mereka adalah apa yang tersembunyi di dalam masing-masing koda itu. Setiap koda memiliki 4 elemen internal yang bisa diubah secara mandiri untuk menggeser maknanya. Tempo, yaitu kecepatan munculnya bunyi klik. Perbedaan antara kesan mendesak saat panik dan ketenangan saat situasi biasa-biasa saja. Ritme, jarak antara setiap klik, apakah berdekatan atau tersebar jauh. Ornamen, klik tambahan yang disisipkan di tengah sebuah pola dan mengubah maknanya secara keseluruhan. Sama seperti satu kata yang ditambahkan bisa membalikkan arti sebuah kalimat. Dan rub, variasi waktu yang sangat halus namun membawa muatan emosional. Seperti cara suara seseorang menjadi lebih tajam ketika ia merasa terancam, dan lebih longgar ketika ia merasa tenang. Keempat elemen inilah yang menjadi mesin penggerak dari sebuah sistem komunikasi yang utuh. Mereka bisa disusun dan dikombinasikan untuk menghasilkan makna yang tidak bisa dibawa oleh satu klik saja. Para ilmuwan punya istilah untuk sistem yang bekerja seperti ini. Dualitas pola. Kemampuan untuk membangun makna yang tak terbatas dari sejumlah kecil unit dasar. Kemampuan ini selama ini dianggap sebagai milik eksklusif bahasa manusia. Namun sistem kecerdasan buatan itu menemukannya sedang beroperasi pada seekor hewan yang berkomunikasi dalam kegelapan total, 1 mil di bawah permukaan laut. Lalu sistem itu menemukan sesuatu yang sama sekali tidak ada yang mempersiapkan diri untuk menghadapinya. Paus yang sama ternyata menggunakan gaya komunikasi yang berbeda, tergantung kepada siapa ia sedang berbicara. Para peneliti menyebut ini design audience. Dalam bahasa manusia, inilah yang memungkinkan seseorang berbicara secara berbeda kepada seorang anak dibandingkan kepada seorang hakim. Untuk memperhalus sebuah pesan bagi seseorang yang sedang terluka, atau menyesuaikan apa yang disampaikan berdasarkan pemahaman tentang siapa yang mendengarkan. Design audience tidak hanya membutuhkan bahasa dan ingatan. Ia membutuhkan model yang berfungsi dari pikiran individu lain. Pemahaman bahwa makhluk lain memiliki kehidupan batin mereka sendiri yang terpisah.
Kecerdasan buatan itu telah menemukan apa yang tampaknya merupakan teori pikiran yang tertanam di dalam rangkaian klik pada seekor hewan yang selama ini kita anggap hanya menghasilkan kebisingan semata, peringatan yang merambat sejauh ribuan kilometer. Bukti paling menggelisahkan bahwa komunikasi paus sperma bekerja melintasi jarak yang sangat jauh, ternyata tidak berasal dari laboratorium manapun. Ia justru berasal dari jurnal-jurnal tua yang ditulis tangan. Ketika para pemburu paus Amerika pertama kali tiba di kawasan perburuan baru di Pasifik Utara pada awal abad ke-19, operasi mereka berjalan dengan lancar. Mereka berhasil menemukan paus. Serangan-serangan mereka pun berlangsung cukup konsisten. Namun kemudian sesuatu berubah. Hanya dalam waktu 2,5 tahun sejak kedatangan mereka, jumlah keberhasilan perburuan anjlok sebesar 58%. Para paus itu tidak berpindah ke samudra lain. Mereka hanya mulai menghindari kapal-kapal itu dengan cara yang belum pernah terlihat sebelumnya. Yang terjadi adalah paus-paus sperma yang berhasil selamat dari serangan awal meneruskan peringatan itu melalui sistem komunikasi mereka, bukan hanya kepada hewan-hewan di sekitarnya, tetapi juga kepada paus-paus yang sepanjang hidupnya belum pernah melihat satupun kapal pemburu. Hewan-hewan yang hidup ribuan kilometer jauhnya mengubah perilaku mereka berdasarkan informasi yang mereka terima melalui klik dan koda dari paus-paus yang mungkin belum pernah mereka jumpai sama sekali. Sejarawan Bathsheba DeMuth dari Universitas Brown menelusuri jurnal-jurnal perburuan paus kuno tersebut dan menemukan halaman demi halaman yang menggambarkan perubahan itu dengan rasa tidak nyaman yang sangat kentara. Para pelaut mencatat bahwa hewan-hewan itu seolah-olah sedang saling berbicara satu sama lain, dan bahwa apapun yang dilakukan paus-paus yang lebih muda, mereka jelas telah mempelajarinya dari suatu tempat. Para pemburu paus itu merasakan sendiri perubahan yang terjadi. Mereka hanya tidak memiliki kata-kata untuk menjelaskannya. Jurnal-jurnal itu juga mendokumentasikan sesuatu yang selama ini selalu dianggap sekadar suara kepanikan belaka. Setelah seekor paus terluka parah dan sekarat di permukaan air, seluruh kawanan akan menjadi diam sempurna. Lalu klik-klik itu mulai terdengar lagi, begitu intens dan sama sekali berbeda dari apapun yang pernah dikenal para pelaut sebelumnya. Para pemburu paus mencatatnya lalu melanjutkan perjalanan. Namun kini kita tahu bahwa hewan-hewan ini memiliki 156 koda, tata bahasa yang berfungsi penuh, dan kemampuan untuk menyesuaikan komunikasi mereka dengan individu tertentu. Apapun yang sedang disampaikan dalam momen-momen itu, kesedihan yang diungkapkan dengan suara, peringatan yang dikirim melintasi samudra, atau catatan yang diteruskan kepada anggota keluarga yang terlalu jauh untuk menyaksikan langsung. Semuanya adalah sesuatu yang nyata, diucapkan dalam bahasa yang sungguh-sungguh ada. Suara-suara itu didengar oleh para pria yang ketakutan di atas kapal kayu. Mereka menuliskannya, lalu terus berlayar. Namun suara-suara itu tidak pernah berhasil diuraikan maknanya. Suara yang seharusnya tidak ada. Dari rekaman yang diperoleh di Dominika, seorang linguis bernama Gaspar Bacchus dari UC Berkeley memperlambat pemutaran rekaman secara signifikan dan mengamati bentuk presisi dari setiap bunyi individual. Apa yang ia temukan mengguncang asumsi-asumsi mendasar dalam seluruh bidang keilmuannya. Para paus ternyata menghasilkan vokal, bukan bunyi yang sekadar menyerupai vokal, bukan pula kemiripan yang samar-samar, melainkan struktur yang secara akustik dan geometris identik dengan vokal manusia. Bacchus mengidentifikasi dua jenis utama. Yang pertama, kini disebut AOD, sesuai dengan bunyi A dalam kata father dalam bahasa Inggris. Yang kedua, ichod, sesuai dengan bunyi E dalam kata si. Sistem ini juga mengandung diftong, kombinasi dua vokal yang meluncur seperti bunyi oi dalam kata boy, di mana satu vokal beralih dengan mulus ke vokal berikutnya. Ketika rekaman diperlambat dan bentuk bunyi dipetakan secara visual, hasilnya adalah kecocokan akustik yang tepat dengan vokal manusia. Bacchus menyatakannya secara langsung. Di masa lalu, para peneliti memandang komunikasi paus seperti semacam kode Morse. Namun makalah ini menunjukkan bahwa seruan mereka lebih menyerupai vokal yang diucapkan dengan sangat-sangat lambat. Ini mengisyaratkan kompleksitas yang mendekati bahasa manusia. Untuk memahami mengapa hal ini begitu membingungkan secara mendalam, kita perlu memahami apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh vokal. Menghasilkannya bukanlah perkara sederhana.
Hal itu menuntut laring yang turun dan berada rendah di tenggorokan, otot-otot lidah dan rahang yang bekerja dengan presisi, aliran udara yang terkendali melalui ruang resonansi, sebuah rongga berbentuk khusus yang berfungsi layaknya instrumen penala. Pada manusia, anatomi ini berkembang selama jutaan tahun di bawah tekanan selektif yang spesifik menuju bahasa lisan. Kombinasi tersebut dianggap secara biologis unik bagi garis keturunan kita. Paus sperma sama sekali tidak memiliki anatomi seperti itu. Sistem vokal mereka berevolusi di lautan dalam kegelapan total, di bawah tekanan air yang luar biasa besar, untuk tujuan yang sepenuhnya berbeda. Ekolokasi, kemampuan untuk memancarkan gelombang suara ke dalam kegelapan mutlak dan membaca pantulan yang kembali guna membentuk gambaran lingkungan sekitarnya. Mirip seperti cara kelelawar bernavigasi di malam hari. Mereka tidak berevolusi menuju bahasa, mereka berevolusi menuju sesuatu yang, ketika dianalisis menggunakan peralatan akustik paling canggih yang tersedia, tampak secara fungsional identik dengannya. Inilah yang disebut evolusi konvergen. Dua spesies yang sepenuhnya terpisah, berada di jalur evolusi yang sama sekali berbeda, tanpa leluhur bersama selama ratusan juta tahun, secara independen tiba pada solusi kompleks yang sama. Dr. Daniela Rus dari EMIT menggambarkan temuan ini secara lugas. Hasil kami menunjukkan bahwa ada jauh lebih banyak kompleksitas di sini dibandingkan yang sebelumnya diyakini. Ini sedang menantang pandangan yang berlaku saat ini tentang dunia hewan. Kalimat itu mungkin adalah pernyataan paling meremehkan dalam sejarah ilmu pengetahuan modern. Berikut adalah detail yang hampir tidak pernah masuk ke dalam siaran pers. Anatomi yang menghasilkan koda menyerupai vokal ini, yaitu organ spermaceti di dalam kepala paus yang sangat besar, serta bibir fonik di bagian depan kompleks hidungnya, adalah sistem yang persis sama dengan yang menghasilkan klik mematikannya. Paus sperma adalah hewan paling keras di bumi. Klik mereka pernah direkam mencapai 230 desibel di dalam air. Mesin jet pada jarak dekat tercatat di angka 140. Gendang telinga manusia mulai mengalami kerusakan pada 150 desibel. Pada 180, organ dalam mulai mengalami kegagalan fungsi. Pada puncak keluaran suara paus sperma dalam jarak dekat, para peneliti menggambarkan suara tersebut secara fisik mampu membuat tubuh manusia terguncang hebat dari dalam akibat getarannya. Jurnalis kelautan James Nestor pernah mendokumentasikan seorang penyelam yang lengannya mati rasa selama hampir 4 jam setelah seekor paus melintas sangat dekat dan mengeluarkan suara dalam jarak sedang. Organ yang menghasilkan koda-koda lembut terstruktur menyerupai vokal itu adalah organ yang sama yang mampu menghancurkan tubuh manusia tanpa perlu sentuhan fisik sama sekali. Bahasa dan senjata itu tinggal di tempat yang persis sama. Kata pertama dari 156 koda dengan vokal, tata bahasa, dan desain audiens semuanya telah dikonfirmasi. Para peneliti secara diam-diam telah mengidentifikasi satu pola spesifik yang mereka yakini mungkin sudah mereka pahami. Pola itu disebut 1 tambah 1 tambah 3. 2 klik yang terpisah, jeda singkat, lalu 3 klik yang lebih cepat. Ini adalah koda yang paling banyak terdokumentasi di antara keluarga paus Spermacaribia. Pola ini muncul dalam berbagai situasi sosial yang luas, sebelum menyelam dalam, setelah muncul ke permukaan, saat pertemuan kelompok, dan pada saat kelahiran. Para peneliti dengan hati-hati mengusulkan bahwa maknanya mungkin mendekati aku ada di sini. Itulah pesan pertama. Bukan kalimat yang rumit, bukan peringatan atau tuntutan, melainkan sekadar kehadiran. Satu makhluk hidup memberitahu makhluk lain bahwa dirinya ada. Ungkapan itu telah dikirimkan antar paus sperma jutaan kali selama 30 juta tahun dalam sebuah bahasa yang tidak bisa dibaca manusia, sementara kita justru sedang memburu mereka. Hal pertama yang mungkin kita pahami dari ucapan seekor paus sperma adalah hal yang sama, yang pada akhirnya perlu disampaikan oleh setiap makhluk yang memiliki kesadaran. Mereka telah mengucapkannya setiap hari kepada setiap anggota keluarga di setiap samudra, jauh sebelum spesies kita bahkan bisa berdiri tegak, tentang apa yang selama ini mereka katakan mengenai kita. Pada tanggal 20 November tahun 1820, kapal pemburu Amerika bernama Essex sedang melintasi Samudra Pasifik, sekitar 1.500 mil laut di sebelah barat Kepulauan Galapagos. Awak kapal sedang memburu paus sperma untuk diambil minyaknya, sebuah operasi yang sudah biasa. Kemudian mualim pertama Owen Chase melihat sesuatu yang membuatnya merasa sangat tidak tenang.
Seekor paus sperma jantan berukuran luar biasa besar tampak diam sepenuhnya di permukaan air dengan kepalanya mengarah langsung ke kapal mereka. Diam di sana, tidak berenang, tidak menyelam, hanya diam tak bergerak. Lalu makhluk itu mulai bergerak menuju Essex. Perlahan di awal, kemudian semakin cepat, hingga akhirnya ia melaju dengan kecepatan penuh dan tidak ada tanda-tanda berhenti. Kepalanya yang sangat besar menghantam sisi kapal dengan kekuatan luar biasa sampai para awak terlempar ke seantero dek. Sebelum mereka sempat bangkit, paus itu muncul ke permukaan, berbalik arah, lalu kembali menyerang. Ia menghantam Essex untuk kedua kalinya di titik yang sama, seolah-olah sengaja memastikan pekerjaannya benar-benar tuntas. Bagian haluan hancur berantakan. 20 orang terpaksa melemparkan diri ke dalam 3 perahu kecil yang terbuka di tengah Samudra Pasifik dengan hampir tidak ada makanan dan hampir tidak ada air sama sekali. Yang terjadi setelahnya adalah 83 hari penuh penderitaan. Rasa haus datang lebih dulu, begitu parah hingga beberapa orang mulai mengalami halusinasi hanya dalam beberapa hari. Lalu persediaan makanan habis. Para awak mulai pergi satu persatu. Kemudian datanglah sebuah keputusan yang terus menghantui setiap orang yang selamat hingga akhir hayat mereka. Mereka yang masih hidup terpaksa memakan mereka yang telah tiada demi bertahan hidup. Dari 20 orang semula, hanya 8 yang berhasil kembali. Peristiwa nyata ini menjadi inspirasi langsung bagi novel Moby Dick. Kebanyakan orang sudah tahu itu, yang jarang diketahui orang adalah ini. Para peneliti kemudian mencatat bahwa sebelum serangan terjadi, para awak sedang melakukan perbaikan pada sebuah perahu paus yang rusak, memukul kayu dan logam dalam ketukan berulang yang cepat di lambung kapal. Suara ketukan yang berpola cepat dan berulang itu kemungkinan tertangkap oleh paus jantan sebagai pola klik paus sperma yang berasal dari dalam kapal tersebut. Jika teori itu benar, paus itu tidak menyerang Essex karena amarah maupun kebingungan. Ia menyerang sesuatu yang diyakininya sedang mengirimkan sinyal dalam bahasanya sendiri. Ia mendengar apa yang dianggapnya sebagai koda dan langsung memberikan respons. Pertama kalinya seekor paus sperma menghancurkan kapal manusia dan memaksa 20 orang terdampar di lautan lepas. Mungkin saja itu terjadi karena ia mengira sedang menjawab sebuah panggilan. Dan Essex bukanlah yang terakhir. Kapal paus N. Alexander ditabrak dan ditenggelamkan oleh seekor paus sperma pada tahun 1851. Kathleen pun ditabrak dan ditenggelamkan pada tahun 1902. Catatan dari kapal pemburu paus pada abad ke-18 dan ke-19 dipenuhi dengan kisah-kisah tentang paus sperma yang berbalik arah dan melancarkan serangan terkoordinasi setelah ditombak. Bukan melarikan diri, bukan panik, melainkan merespons dengan kekuatan yang terarah dan penuh tujuan. Ini bukan hewan-hewan yang meronta secara acak karena rasa sakit. Ini adalah makhluk dengan otak terbesar di muka bumi, ingatan yang panjang, dan jaringan komunikasi yang telah terbukti mampu menyebarkan informasi keselamatan ke seluruh populasi samudra hanya dalam 2,5 tahun. Peringatan yang pernah menurunkan tingkat keberhasilan tombak hingga 58% sudah membuktikan seberapa jauh jangkauan jaringan ini. Hewan-hewan ini telah menyadari kehadiran manusia selama berabad-abad dan mereka telah memperbincangkannya satu sama lain. Pada tahun 2020, sesuatu yang baru mulai terjadi di perairan pesisir Iberia. Paus Orca, anggota terbesar dari keluarga lumba-lumba, mulai menyasar kapal-kapal layar, khususnya bagian kemudi mereka, menggigitnya, membengkokkannya, bahkan mematahkannya. Pada tahun 2024, setidaknya sudah ada 500 insiden yang tercatat dan 3 kapal yang dipastikan tenggelam. Para ahli biologi kelautan menelusuri perilaku ini hingga ke satu titik asal. Seekor orca betina yang diduga mengalami pertemuan traumatis dengan sebuah kapal pada tahun 2020. Ia mengajarkan teknik itu kepada anggota kawanannya yang lain. Mereka pun meneruskannya kepada kawanan yang lebih luas. Dalam hitungan bulan, perilaku itu telah menyebar ke seluruh populasi. Hewan-hewan yang tidak pernah mengalami kejadian aslinya pun mempelajari teknik anti kapal yang sangat spesifik ini melalui transmisi sosial, melalui bahasa. 30 ilmuwan menandatangani surat terbuka yang mengimbau publik untuk tidak mengaitkan motivasi manusiawi kepada para orca. Namun mereka juga menulis dengan jelas, orca adalah spesies yang cerdas dan kompleks secara sosial, dan setiap populasi memiliki budayanya sendiri, vokalisasi yang berbeda, preferensi mangsa yang berbeda, teknik berburu yang berbeda, struktur sosial yang berbeda. Sains belum bisa menjelaskan mengapa mereka melakukan ini.
Jawabannya tersimpan dalam bahasa yang masih belum sepenuhnya bisa kita baca. Apa yang sedang kita hancurkan? Seekor paus sperma bisa hidup 70 tahun. Nenek moyang dari sebuah keluarga paus yang masih hidup hari ini mungkin telah lahir sebelum teknologi sonar bawah air ditemukan. Sepanjang hidupnya, ia telah mencurahkan seluruh waktunya untuk meneruskan pengetahuan kepada anak-anak dan cucu-cucunya. Lokasi berburu terbaik, jalur migrasi yang paling aman, ancaman yang harus dihindari, serta peta samudra yang dipelajari selama puluhan tahun dan diwariskan melalui suara yang terstruktur. Ketika satu keluarga paus sperma punah, ikut hilang pula pengetahuan yang telah terakumulasi selama bergenerasi tentang samudra, pengetahuan yang tidak dimiliki keluarga manapun selain mereka, pengetahuan yang tersimpan bukan dalam buku, melainkan dalam bahasa. Kapal-kapal industri memenuhi samudra dunia dengan derau mesin yang tak pernah berhenti. Sonar militer mengirimkan gelombang kejut ke dalam kedalaman laut. Ledakan seismik dari operasi bahan bakar fosil dan penambangan laut dalam terus bergema di seluruh cekungan samudra tanpa henti. Bagi makhluk yang hidup di dunia di mana suara sepenuhnya menggantikan penglihatan, di mana setiap percakapan keluarga, setiap koordinasi perburuan, setiap pewarisan budaya lintas generasi berlangsung melalui saluran akustik, ini bukan sekadar pencemaran dalam pengertian biasa. Pada intensitas yang cukup tinggi, kebisingan industri di bawah air dapat menyebabkan kerusakan organ dalam dan kehilangan pendengaran secara permanen. Para peneliti telah menuliskannya tanpa memperlunak kata-kata. Paus yang tuli adalah paus yang tidak akan bertahan. Paparan kronis mendorong hewan-hewan ini menjauh dari area makan, membanjiri tubuh mereka dengan hormon stres yang merusak, serta menghancurkan jalinan akustik yang menjaga ikatan kelompok keluarga. Jika paus sperma menggunakan bahasa untuk mewariskan pengetahuan lintas generasi, maka memenuhi dunia mereka dengan kebisingan industri, sama artinya dengan menghancurkan kemampuan berbicara sebuah budaya secara sistematis, setiap hari, tanpa jeda. Para ahli hukum pun telah merespons hal ini. Pada tahun 2024, masyarakat adat dari Selandia Baru dan Kepulauan Cook menandatangani sebuah perjanjian bersejarah yang secara resmi mengakui paus sebagai pribadi hukum dengan hak-hak yang spesifik. Project CI telah menjalin kemitraan dengan NYU School of Law untuk mengkaji apa artinya terjemahan berbantuan kecerdasan buatan bagi hukum hak-hak hewan di seluruh dunia. Ahli bahasa Gaspar Bacchus menyampaikan secara terus terang, kami sedang merenungkan secara mendalam apa maknanya menemukan struktur menyerupai bahasa manusia dalam komunikasi paus, kaitannya dengan hak-hak hukum hewan. Apa sebenarnya bahasa itu? Apakah ada sesuatu yang benar-benar eksklusif milik manusia di dalamnya? Ataukah semuanya hanya sebuah rangkaian kontinum? Dan apa implikasinya bagi hukum? Perburuan paus komersial telah merenggut ratusan ribu paus sperma sepanjang abad ke-20. Tabrakan dengan kapal merenggut puluhan nyawa setiap tahunnya. Jika paus sperma memiliki bahasa, jika mereka mewariskan ingatan budaya lintas generasi, jika mereka meneruskan rekaman pengalaman diburu melalui jaringan komunikasi yang membentang ke seluruh populasi samudra, maka setiap kapal yang menabrak paus lalu berlalu begitu saja, tidak sekadar mengakhiri nyawa seekor hewan. Ia membungkam seorang penutur di tengah kalimatnya. Pikirkanlah apa makna dari semua ini jika dikumpulkan. Hewan-hewan ini menyaksikan keluarga mereka direnggut satu persatu, namun tetap bersuara. Mereka menyaksikan 2/3 dari jumlah spesies mereka lenyap, namun tetap bersuara. Mereka menyaksikan lautan dipenuhi kebisingan yang menghancurkan dunia mereka, namun tetap bersuara. Jika bahasa mereka mampu membawa peringatan, kenangan, dan duka lintas ribuan kilometer dan ratusan tahun, maka apa yang telah mereka sampaikan tentang kita sudah terakumulasi sejak sangat lama. Pesan pertama yang berhasil diuraikan oleh para peneliti adalah, "Aku ada di sini." Namun pesan yang terus mereka kirimkan tentang spesies yang hampir mengantarkan mereka ke ambang kepunahan adalah sesuatu yang belum sepenuhnya kita terjemahkan, karena sebagian dari diri kita sudah mencurigai isinya, bahwa kita adalah hal paling berbahaya di lautan, dan mereka telah mengetahuinya jauh lebih lama dari kita. Pesan pertama itu tidak dikirimkan saat kita mulai mendengarkan. Ia dikirimkan 30 juta tahun yang lalu. Kita baru saja selesai membangun mesin untuk akhirnya bisa mendengarnya. Dan baru sekarang, di momen ini, kita mulai memahami apa yang disampaikannya.